Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Ustadz Mahyani pada pelajaran Usul Fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita akan membedakan antara al-hakim, al-mahkum fi atau al-mahkum bihi dan al-mahkum alaihi. Kita akan mengupas satu persatu sehingga kita bisa mengetahui perbedaan di antara tiga istilah ini. Al-mahkumu fihi, al-mahkum atau al-mahkum bihi. Ta'rifuhu, pengertiannya adalah huwa ma yata'allaqu bihi khitabus syari', yaitu suatu yang berkaitan dengan titah atau ketetapan dari pembuat syariat. Pembuat syariat ini siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu suatu yang berkaitan dengan titah ketetapan dari pembuat syariat, atau itu huwal fi'lul mukallafu bihi, atau itu perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf atau dibebankan kepada orang dewasa dan berakal. Al-misalul al-awwal, contohnya yang pertama adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Afada ijabaz zakah, menjelaskan kewajiban zakat. Wa hadzal amru ta'allaqa bi fi'lil mukallaf, dan perintah ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf, alladzi huwa ita'uz zakah, yaitu berupa pembayaran zakat. Al-misalu tsani, contoh yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kalian hutang piutang, ila ajalim musamma, untuk jangka waktu tertentu, faktubuhu, maka tulislah. Afa dan nadba, hal ini menjelaskan afa dan nadba, menjelaskan sunnah ila kitabatid dain, menjelaskan sunnah mencatat hutang piutang. Wa hadzal amru ta'allaqa bi fi'lil mukallaf, dan perintah ini ta'allaqa, berkaitan bi fi'lil mukallaf, dengan perbuatan mukallaf, yaitu alladzi huwa kitabatud dain, yaitu berupa menulis hutang. Mata yulzamu al-fi'lu lil mukallafi, kapan diharuskan suatu perbuatan itu dibebankan lil mukallaf, pada mukallaf, yaitu pada orang dewasa atau berakal. Kapan diharuskan suatu perbuatan dibebankan pada mukallaf, yaitu dibebankan pada orang dewasa dan berakal. Yakunul fi'lu laziman lil mukallafi, perbuatan itu laziman, harus diperuntukkan atau dibebankan, lazim, harus lil mukallaf, diperuntukkan pada mukallaf, yaitu orang dewasa dan berakal,
idza ijtama'a fihi wasfan. Jika terkumpul di dalamnya itu wasfani, dua sifat. Yang pertama, ayyakuna ma'luman lil mukallafi. Perihal bentuk perbuatan yang dibebankan itu yakunu ma'luman. Harus diketahui oleh mukallaf. Yaitu diketahui oleh orang dewasa dan berakal. Yang kedua, ayyakuna maqduran lil mukallafi. Yang kedua, perihal bentuk perbuatan yang dibebankan itu maqduran, harus disanggupi lil mukallaf. Harus disanggupi oleh mukallaf, yaitu oleh orang dewasa dan berakal. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah al-mahkum alaihi, yaitu pelaksana hukum. Al-hakim nanti akan kita bahas. Al-mahkum fihi dan al-mahkum bihi sudah tadi. Sekarang adalah al-mahkumu alaihi. Al-mahkumu alaihi yaitu pelaksana hukum. Al-mahkumu alaihi, pelaksana hukum. Ta'rifuhu, pengertiannya. Wa huwal mukallafu alladhi tu'allaqu bifi'lihi, yaitu mukallaf, orang dewasa dan berakal, alladzi tu'allaqu, yang dikaitkan bifi'lihi, pada perbuatannya, hukmus syari', suatu hukum dari pembuat syariat, wa tawajjaha, dan mengarah, khitabuhu, ketetapannya, ilaihi, kepadanya, yaitu pada mukallaf, ketetapannya mengarah pada mukallaf, pada orang dewasa dan berakal. Asyaratul awal, adapun syaratnya yang pertama, ayyakunal mukallafu qadiran. Hendaknya mukallaf itu, yaitu orang dewasa dan berakal itu, qadiran, mampu. Mampu apa? Ala fahmi dalilit taklifi. Mampu memahami dalil taklif, yaitu dalil pembebanan hukum. Asyaratus tsani, syarat kedua, ayyaridal khitabus syar'iyyu, hendaknya muncul al-khitabus syar'iyyu, ketetapan syariat, alladzi yufidu taklifa, yang berorientasi pada taklif, yaitu berorientasi pada pembebanan hukum. Asyaratus tsalisu, syarat yang ketiga, ayyakunal mukallafu ahlan, hendaknya mukallaf itu, yaitu orang dewasa dan berakal itu, ahlan, mampu. Mampu melaksanakan lima yukallafu bihi, mampu melaksanakan pada apa-apa yang dibebankan padanya. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mahkum fihi dan al-mahkum bihi sudah, al-mahkum alaihi sudah. Berikutnya yang terakhir adalah yang atas, yaitu al-hakim. Man huwal hakim? Siapakah hakim itu? Ittafaqat kalimatu ulama'il islami jami'an, telah sepakat pernyataan para ulama Islam seluruhnya, salafan wa khalafan, pada zaman dulu dan sekarang, ala annal hakimah,
bahwa hakim yaitu munsiul hukmi, pendiri hukum, wa musri'uhu, dan pembuat syariatnya, huwallahu azza wa jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fala hakima siwallahi ta'ala, maka tidak ada hakim melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syar'a, dan tidak ada syariat illa minallahi, melainkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-57, Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Inil hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu milik Allah. Yaqussul haqqa, yang mengabarkan kebenaran. Wa huwa khairul fasilin, dan dia yaitu Allah sebaik-baik pembeda, pembeda antara yang benar dan yang batil. Wahada, dan ini fima yata'allaqu bitasri', dan ini fima yata'allaqu berlaku pada bitasri', apa-apa yang berkaitan dengan pensyariatan. Bima ya'raful hukmu, pertanyaan berikutnya, lalu dengan apa hukum itu bisa diketahui? Ikhtalafal ulama'u fi dzalika ala thalathati aqwal. Telah berselisih pendapat para ulama dalam hal itu menjadi 3 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yara ashabuhu, para anggotanya berpendapat bahwa annal ahkam as-syar'iyyah, bahwa hukum-hukum syariat la tu'rafu, tidak diketahui, illa, melainkan an tariqir rusuli alaihimussalam, melainkan dengan jalan para rasul alaihimussalam. Kemudian al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, yara ashabuhu, para anggotanya berpendapat annal aqla wahdahu, bahwa akal wahdahu dengan sendirinya, yastati'u, bisa, idrakal ahkam, bisa mengetahui hukum-hukum. Al-qaulus tsalis, pendapat yang ketiga, yara ashabuhu, para anggotanya berpendapat annal aqla, bahwa akal wahdahu dengan sendirinya, la yastati'u, tidak bisa mengetahui, la yastati'u idrakal ahkam, tidak bisa mengetahui hukum-hukum. Balla budda minal isti'anati, tetapi harus dengan pertolongan, bitariqir rusuli fi dzalika, tapi harus dengan pertolongan para rasul dalam hal itu. Ar-rajih, pendapat yang tepat adalah al-qaulu al-awwal, pendapat yang pertama, fal ahkamu laha masadir, maka hukum-hukum itu laha, memiliki masadir, sumber-sumber, ia yaitu al-kitabu, al-Quran, was sunnatu, dan sunnah, bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman umat terdahulu. Falihada, maka dengan ini, kanal Qur'anu, al-Quran, was sunnatu, dan sunnah,
masdara ini menjadi dua sumber lil ahkamis syar'iyyah, hukum-hukum lil ahkamil islamiyah, hukum Al-Quran dan Sunnah menjadi dua sumber lil ahkamil islamiyah, hukum-hukum Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.